Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, ya, kami hormati Bapak serta Ibu Kasubag, Faksi dan juga penyelenggara, Bapak Ibu pejabat struktural maupun fungsional serta seluruh staf Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling utama yaitu nikmat hidayah, sehingga dengannya kita bisa berada di sini untuk tilawah Al-Quran dan juga amaliyah-amaliyah yang lain. Semoga amaliyah Ramadan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Nate betul? Nate mas. Oh nate. Iya, katanya sakitnya tuh di sini Pak Kir, di dalam hatiku. Ya. Ngaten Bu Hari. Nah, ternyata ya hampir semuanya pernah sakit hati. Iya, liver. Ya. Cuma masalahnya, apakah sakit hati itu menempel seperti menempelnya lem Alteco di tangan kita itu? Inilah apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ketahuilah, apabila masih ada butir-butir atau noktah di hati kita, rasa sakit hati yang tidak bisa lepas, rasa bahkan jangankan sampai sakit hati, mungkin malah sampai dendam rasanya begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kita mampu untuk memberikan maaf ya, orang-orang yang biasanya orang-orang yang membuat kita sakit itu ya bukan orang yang jauh dari kita, gitu betul. Nah, orang terdekat dengan kita ya, bisa pasangan hidup, bisa suami istri, bisa anak-anak atau tetangga atau saudara, bahkan orang tua kita sendiri. Nah, ini bahaya sekali kalau itu nempel kayak nempelnya lem Alteco itu ya, karena dengan itu maka sesungguhnya kita telah memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus ya, tali silaturahmi ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita biasanya di bangsa Indonesia ini ya punya tradisi adat ya, kalau mau minta maaf ya, atau memberikan maaf ngenteni Idul Fitri. Nah, ini yang perlu untuk kita luruskan ya, sehingga yang muncul flyer-flyer ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, seakan-akan Idul Fitri ini hanya satu-satunya momen untuk kita meminta maaf, padahal sesungguhnya tidak demikian. Bahkan kita 3 hari saja menyimpan dendam atau bahasa Jawanya jutaan, maka amal kita ini bergerogoti seperti hanya ular yang menggerogoti daun.
bolong-bolong amal kita ini karena ada rasa dendam ataupun ada rasa sakit, sehingga tidak mau berjumpa. Setiap kali ketemu mak teratap akhirnya lara hatinya tenang gitu. Itulah kita mesti harus introspeksi, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai itu ada di noktah walaupun sebutir zarah saja, karena itu sungguhnya juga termasuk kesombongan kita ya. Siapa tuh yang berani berkata bahwa dirinya itu suci, bersih dari dosa, yang tidak pernah bersalah, tidak pernah keliru? Oh kok ya kemakiman ngekei ngapura orang gelem kan gitu ya. Tidak ada maafnya. Aku ora bakal kayak ngapura, mbok sujud karena aku ora bakal tak kayak ngapura. Wonten nang mboten ngaten niku. Kira-kira sujud karena aku ora bakal tak kayak ngapura. Wis nandes ning atiku. Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Sesungguhnya tidak seperti itu dan jauh dari sifat seperti itu. Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi beliau bersabda, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyullah Musa alaihi salam qala." Rasulullah mengatakan, sungguhnya Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Rabbi, ayyu ibadika azu alaik?" Wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang terbaik di sisimu, yang paling mulia di sisimu? Bertanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, "Allazi idza qadara afa." Yang paling mulia di sisiku adalah yang dia punya kekuasaan, punya kesempatan untuk membalas dendam atau menunjukkan kesombongannya, tetapi dia memberikan maaf. Di saat dulu waktu masih miskin, pinjam uang gak disili, lara hati nih. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sing sugih dadi kere, sing kere dadi juragan. Wah, aku nyilih arep kowe 100.000 ra metu. Saiki mongkon bantu kowe. Ora bakal. Nah, ini sesungguhnya kesombongan yang kadang-kadang hinggap di hati kita. Masya Allah, Rasulullah SAW menunjukkan banyak contoh sekali, tidak hanya dirampas hak-hak, bukan cuma tersinggung, bahkan beliau hendak dibunuh berkali-kali. Seperti halnya di dalam kisah saat Ghazwah Uhud. Pada saat itu Rasulullah, wajah beliau berdarah dan juga gigi beliau patah. Gigi beliau sampai patah geraham beliau ini. Kemudian para sahabat ini gak tega dengan hamba Allah yang sangat dicintainya, yaitu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mbok sudah itu orang-orang kafir itu dilaknat saja, doakan kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi Masya Allah, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Oh tidak, aku diutus tidak untuk melaknat, tetapi aku diutus di muka bumi ini untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Justru Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma ufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Loh, malah memintakan ampunan. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu apa yang aku dakwahkan. Nah, ini betapa Rasulullah SAW demikian. Hati beliau ini mudah sekali memberikan maaf pada saat beliau itu disakiti. Pada saat Ghazwah Uhud juga kita mengenal yang namanya Wahsy. Wahsy adalah seorang budak hitam yang membunuh paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak cuma membunuh, bedel dadanya, keluarkan perutnya, kemudian disampaikan kepada Hindun yang memesannya, dimakannya hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada saat Fatu Makkah, Wahsy ini menghadap kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, sesungguhnya dulu yang nombak paman panjenengan itu saya.
sudah menyerahkan diri. Saya dulu yang membunuh paman Anda. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah yang dulu pernah pada saat menemukan mayat paman beliau yang sangat beliau cintai ini, yang memberikan perlindungan pada beliau, dia hanya mengatakan pada saat itu, oh, saya belum pernah melihat kekejaman perang yang dilakukan seperti kepada pamanku ini. Tapi pada saat yang bunuh itu menghadap kepada beliau, apa yang beliau lakukan? Dia hanya mengatakan, Rasulullah hanya mengatakan, wahai Wasi, kau maafkan aku, tolong kamu jangan kelihatan di hadapanku saja. Mudah teringat dengan pamanku. Ini permaafan yang diberikan oleh Rasulullah, bahkan oleh yang dilakukan terhadap saudaranya, yaitu pembunuhannya. Dan suatu ketika pada saat Ghazwah Khaibar, Zainab binti Al-Haris, seorang Yahudi yang berhasil membubuhkan racun pada daging yang disajikan kepada Rasulullah SAW. Rencana pembunuhan untuk Nabi tujuannya. Tapi pada saat kemudian Nabi dan para sahabat ini memakan daging itu, pada saat itu kemudian Rasulullah memuntahkan daging itu. Dan satu yang menjadi korban, Bishr bin Barah bin Mahrum, yang kemudian meninggal akibat racun. Dan Rasulullah tidak memakannya karena Allah memberitahukan kepadanya. Maka pada saat itu yang membunuhnya itu yaitu Zainab binti Al-Haris, yang membubuhkan racun itu diburu dan tertangkap, dia dihadapkan pada Nabi. Apa yang dia jawab pada Nabi? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ingin mengujimu. Jika kau adalah seorang nabi, tentu Tuhanmu akan memberitahukan kepadamu. Dan sekarang aku bersaksi bahwa memang engkau adalah seorang nabi, karena Tuhan memberitahukan kepadamu bahwa daging itu ada racunnya. Rasulullah pun kemudian memaafkannya. Masya Allah. Jadi sampai seperti itunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa Duksur juga pada saat suatu ghazwah yang terjadi, Rasulullah SAW sedang berteduh sendirian, tidak bersama dengan para sahabat. Kemudian didatangi oleh Duksur dengan mengacungkan pedang. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang ini? Oh. Dengan mengacungkan pedangnya, maka kemudian Rasulullah menjawab hanya satu kata, Allah. Maka kemudian Duksur bergetar tangannya, redek, pedangnya terjatuh. Kemudian pedangnya dipungut oleh Nabi. Duksur, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Maka Duksur mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kemudian pedang itu pun diserahkan kepada Duksur, pulanglah kamu ke kampung halamanmu. Dan Duksur ini kemudian cerita kepada kabilahnya betapa Muhammad tidak seperti yang aku pikirkan. Ini saya baca di dalam Sirah Nabawi yang ditulis oleh Dr. Haikal, ya, Hayatu Muhammad, kehidupan Rasulullah. Beliau kembali kepada kabilahnya dan dia mengatakan betapa Muhammad itu adalah seorang yang berbudi luhur. Mau saya bunuh, saya tidak berhasil membunuhnya, malah saya dibebaskan, saya suruh kembali. Betapa malunya hatiku. Tidak mungkin punya akhlak seperti ini kalau bukan seorang nabi. Maka dia pun mengajak kabilahnya untuk memeluk Islam. Masya Allah. Pada saat Fathu Mekah, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana umat Islam pada saat itu membawa kemenangan. Rasulullah SAW juga seluruh para sahabat dengan jumlah ribuan orang di sana. Orang-orang kafir Quraisy pada ketakutan, semuanya khawatir kalau nanti dieksekusi massal oleh Muhammad dan para sahabatnya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu rahimahumullah? Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Kemudian Rasulullah berpidato, aqulu kama qala akhi Yusuf, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu wa huwa arhamur rahimin. Wahai orang-orang, wahai para saudara-saudaraku, aku katakan sebagaimana yang sudah dikatakan oleh saudaraku Yusuf. Tidak ada caci maki, tidak ada cerca, tidak ada saling menyakiti pada hari ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang baik
dan Allah memberikan ampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, dengan itu orang-orang kafir Quraisy tidak usah disuruh masuk Islam. Wes, udah usah didakwahi, mereka berbondong-bondong bersahadat menyatakan masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah Abu Sufyan dan juga para tokoh-tokoh pembesar pada saat itu. Tidak usah disuruh mereka semuanya masuk Islam dengan sukarela, karena budi pekerti akhlakul karimah yang ditunjukkan Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat mudah memberikan maaf. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan satu kabar, ala ukhbiruka bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan dengan keutamaan akhlak ahli dunia dan ahli akhirat, artinya ahli surga. Ahli dunia ini dia dipandang sebagai orang yang berbudi luhur, orang yang sangat baik, orang yang bermartabat begitu, dan besok di akhirat masuk surga. Siapakah mereka? Tasiluman qata'aka. Ini tidak mudah nih, kita diusap gampang ya. Memutuskan, menyambung silaturahmi terhadap orang yang memutus tali silaturahmi kepadamu. Jadi kita memulai proaktif untuk menyambung sing wis juta awake dhewe. Angel ya. Angel gitu. Angel ya. Kalau pas angel gitu, ya pas ta'idillah. Berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari bisikan syaitan, dan banyak membaca astagfirullah. Kaya aku kaya wong suci wae cak. Angin kaya ora tau salah. Mungkin malah salah oleh akeh, dosa oleh akeh dibangi dhewekne. Ngono kok aku ra gendek ngapura. Padahal jelas sok nek mutus ngene iki ora iso mlebu swarga. Nah, itu konseknya di sana. Itulah kemudian orang membuat luluh ya. Jadi tasiluman qata'aka, menyambung tali silaturahmi orang yang memutuskan persaudaraan dengan kita. Ini saya pernah juga seperti itu. Taruh dulur dewi. Tapi diingatkan oleh istri saya, Pak, ini yang ngisi pengajian ya loh. Iya betul. Lah ngaradine dhewe hanya persoalan sepele katanya. Ini tadi akhirnya terus kenapa terus arep ngomongannya wegah. Pak wis kunjung telung dina lho. Adimu kita pengen nyedak karo kowe gur ngalih wae. Gur nyingkir wae. Akhirnya astagfirullahaladzim ya Allah. Udah, akhirnya dengan itu alhamdulillah diingatkan istri, kemudian berbaik kembali. Jangan sampai lebih dari 3 hari, karena kalau lebih dari 3 hari amalan kita akan rontok. Ya, seperti daun yang berguguran. Waktu man haram, maka yang kedua adalah mereka yang mau memberi terhadap orang yang mengharamkan dirinya untuk memberi kita. Nah ini Masya Allah, Rasulullah memberikan cara yang mudah untuk kita menyambung tali silaturahmi itu dengan cara memberikan hadiah, memberi oleh-oleh. Nah itu paling gampang. Sebelum berkomunikasi, barangkali berkomunikasi sulit, coba berilah hadiah. Nanti itu akan memudahkan untuk komunikasi kita, meluluhkan hatinya, sehingga kita bisa menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang barangkali pernah ada kontravensi atau ya rasa sakit hati. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, yaitu memberikan maaf kepada orang yang menzalimimu, yang pernah menganiaya kamu. Rasulullah menunjukkan contoh sampai rencana pembunuhan saja Rasulullah memberikan maaf. Apalagi kita kalau hanya tersinggung, mungsak kecap, ro kecap, loro atine wis omongan. Nah, inilah perlulah kita untuk introspeksi betapa jauhnya hal yang barangkali kita belum bisa berbuat seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran hati, lapang dada
buat kita semua, agar kita mudah untuk memberikan maaf. Dan selalu ingat, kalau kita tidak berikan maaf itu menunjukkan kesombongan kita dan tidak akan masuk surga. Jika di hati ada rasa sombong walaupun hanya sebutir zarah. Dengan itu mudahkan kita untuk kita memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, bahkan sebelum dia meminta maaf kita sudah memaafkannya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.